Nggak apa-apa, di skip aja Pak. Oh yang video yang cerita fantasinya di skip gitu ya? Kalau yang motivasinya enggak gitu Bu ya? Motivasinya di itu aja di skip. Tampilan kali ya? Iya siap. Oh gitu Bu ya? Oke siap Bu. Siap. Nanti Bapak kalau misalnya mau digabungkan nanti Bapak di pas Saya ini aja reportnya. apa namanya? Diulang aja Bu ya supaya Iya. gampang apa ngegemuinya. Mau saya gitu deh. Iya. Izin ya. Iya. Supaya mudah juga. Iya. Soalnya tadi gabunginnya saya agak ribet. Iya. Izin Bu. Iya, Kedengeran? silakan. Izin Bu ya. Iya. Ya udah izin kepada Bapak Ibu semua terutama kepada Bu Sasma sama Bu Nur Hamzah ya izin saya untuk melaksanakan kegiatan virtising. Tadi ada kendala mungkin saya ulang lagi gitu ya kayak gitu izin share screen. Bentar Bapak Ibu apa namanya saya stop share dulu gimana cara stop share saya lupa lagi. Itu ada yang warna merah. Oh iya ya ada ya. Baru timbul tuh. Maksudnya tadi nggak kedengeran suaranya ke sini. Jadi Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pagi Bapak. Pagi Pak. Kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai ke kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita mulai kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan, Cai, dipimpin. Ya Pak, marilah Ya. kita berdoa sebelum pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini kita masih terkait tentang materi cerita fantasi, ya. Gimana anak-anak semua? PowerPoint-nya terlihat atau suara saya jelas? Terlihat Pak. Sudah tampak dan jelas sekali Pak suaranya Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi ya. Yang mana pada kegiatan kali ini kalian akan mengidentifikasi ya unsur yang ada di dalam video cerita fantasi ya. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya tadi saya lupa tuh untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ya Pak, tadi Boy gitu Pak. Boy kemana Boy? Boynya kecelakaan Pak, naik motor. Innalillahi. Kita doakan aja semoga Boy kecelakaannya tidak fatal ya dan lekas sembuh kayak gitu ya. Iya, Sehingga Pak. bisa Masih di berkumpul klinik lagi Pak. di bersama kita dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ya, kalian itu dapat menentukan karakter tokoh dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menentukan latar, alur, tema, dan jenis cerita fantasi dengan tepat. Dan yang terakhir itu kalian akan menceritakan kembali isi cerita fantasi yang kalian
lihat sebelumnya ya. Nah, di sini saya tampilkan video motivasi agar kalian termotivasi dalam kegiatan belajarnya, yang mana video motivasi ini menyampaikan terkait tentang kekompakan dalam sebuah tim atau kelompok. Di sini kegiatan pembelajaran hari ini itu nyambung. Jadi kita akan ada namanya sesi kerja kelompok atau diskusi ya, kayak gitu. Silahkan Sudah, Pak. dilihat. Ya. Ya, ngapain? Gimana Bapak Ibu terlihat? Sudah, Pak. Okay, come on, everyone. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you're picking up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. You gotta put our hands. You there. Here we go. Nah, tadi video motivasi yang sudah Bapak tampilkan, pesan apa yang bisa diambil dalam video tersebut? Coba. Harus bekerja sama. Harus kompak. Halo. Harus Pada bekerja ngantuk ya? sama. Harus kompak, Pak. Bersatu Ya. kita teguh, kuat. Ya, kalau bercerai-berai pasti akan. Halo. Halo, Pak. Duh, suaranya ada kok. Bu Cai, suara saya ada, Bu. Iya, ada. Oh, Bu, ada. Berarti ada. Pak ini. Ya, lanjut, Pak, Jul. Oke, ya lanjut ya. Nah, Bu Nur Hamzah terlempar. pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang apa? Masih pada ingat enggak? Teks fantasi. Ya. Teks cerita fantasi, Pak. Suaranya kurang jelas ya, terputus-putus. Cerita fantasi, Pak. Kemarin Pak iya. sudah. Teks cerita fantasi atau puisi rakyat dan sebagainya ya. Ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Fantasi. Cerita fantasi. Ya, cerita fantasi ya. Nah, Bapak pengen tanya nih sebelum kita lanjut ke mengidentifikasi video, apa sebelumnya kalian pernah melihat tayangan cerita fantasi atau video cerita fantasi? Sering, Bapak. Pernah. Doraemon. Yang berbentuk kartun juga iya, berbentuk film pendek juga iya. Ya. Nah, coba Bapak tanya, mengapa tayangan tersebut disebut dengan cerita fantasi? Ada unsur Karena keajaiban. dunia khayalan, Pak. Oh, Iya, masuk hayalan. akal, ya. Biasanya Ya, menceritakan walaupun tentang suaranya Pak Jul yang terputus-putus, ya? Pak Jul yang terputus-putus suaranya. Saya ya. Iya. Siap. Anak ya, mungkin karena faktor sinyal kita terkendala dalam pembelajaran cerita fantasi, tapi tidak melunturkan semangat kita untuk belajar. Iya, Bapak.
Nah, di sini saya sampaikan secara sekilas terkait tentang cerita fantasi ya. Cerita fantasi itu adalah cerita yang dapat apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin ya, dengan cara menghidupkannya dalam bentuk cerita ya. Jadi dalam cerita fantasi ini itu tidak dibatasi oleh realita kehidupan nyata ya. Jadi dalam cerita fantasi itu bersifat imajinatif atau hayal kayak gitu. Nah, lanjut. Ciri-ciri cerita fantasi ya. Dalam cerita fantasi itu ada ciri-cirinya ya. Yang pertama itu ide cerita yang terbuka terhadap daya halal penulis. Jadi tidak dibatasi realita atau kehidupan nyata. Yang keduanya itu terkadang bersifat sederhana, namun mampu menitipkan pesan yang menarik. Yang ketiganya itu memiliki latar dan perangkat cerita yang jauh dari kenyataan, bahkan mungkin tidak pernah nyata, ya. Mungkin irisan dari kehidupan nyata dan hayal, kayak gitu. Yang keempat, penokohan terkesan berlebihan, baik dalam hal karakter, jenis, dan dinamika sosialnya. Nah, sebelum saya lanjut untuk mengidentifikasi video cerita fantasi, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tentang pembahasan cerita fantasi. Pak Jul, bedanya cerita rakyat dengan cerita fantasi, Pak. Kan sama-sama itu khayal dan nonim, Pak. Iya, Tidak dikenal pengarangnya. Bedanya apa ya, Pak? Bedanya ya. Jadi kalau untuk cerita fantasi itu kebanyakan kan apa ya? Kalau cerita fantasi itu kebanyakan unsur-unsurnya itu ada unsur modernnya, Bu. Ya. Jadi ibarat tema sebenarnya kayak gini, fabel juga itu bisa disebut dengan cerita fantasi karena memang juga kan daya apa namanya tidak ada di dunia nyata. Kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu. Kayak Spiderman gitu ya, Pak ya. Batman Iya gitu gitu. ya. Kalau misalnya untuk Kalau cerita rakyat kan kayak cerita fantasi iya kayak gitu, ya. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Paham, Pak. Ceritanya Terima kasih, modern Pak. kayak gitu. Kalau cerita rakyat kan lebih kepada Yang kuno nyata, yang kayak gitu. walaupun iya, Kayak gitu. seakan nyata tapi padahal tidak. Iya gitu, Lanjut, Nah, Pak. di sini ada unsur-unsur cerita fantasi ya. Yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah ide gagasan dalam sebuah cerita. Yang kedua itu ada alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita. Yang ketiganya itu ada latar. Latar itu menandakan tempat terjadinya sebuah peristiwa. Yang keempatnya itu ada karakter ya. Karakter di sini itu ada karakter utama, karakter pembantu, ada perwatakannya itu protagonis, ada juga antagonis ya, kayak gitu. Nah, di sini kita akan lanjut ke kegiatan inti ya, yaitu kalian di sini akan dibagi menjadi kelompok ya, kelompok belajar ya. Sudah ada kelompok belajarnya, tinggal kalian diskusikan aja sama kelompok belajar kalian atau kelompok kelas kalian ya, kelompok belajar kelas kalian. Di sini petunjuk kerjanya itu yang pertama kalian tentukan karakter tokoh latar pada tayangan cerita fantasi. Ya. Yang kedua, tulislah keajaiban tokoh dan peristiwa yang dialami pada tokoh tersebut. Nah, yang ketiga, tentukan latar pada cerita fantasi. Yang keempat, tentukan pesan dari cerita fantasi. Yang kelima, simpulan ciri umum cerita fantasi. Nah, serta diskusikan dalam kelompokmu. Nah, sebelum saya tayangkan video cerita fantasi, ya, saya sudah men-share ke kalian semua lembar kerja untuk kalian isi sambil kalian menonton video tayangan yang sudah saya sediakan atau Bapak sediakan. Iya, Pak. Nah, ini gimana? Mungkin untuk tayangan video cerita fantasi apa gimana? Ya, udah Bapak share di grup WA ya, Pak? Iya, udah. Iya. Nah, untuk tayangan cerita video cerita fantasi tadi udah saya share di grup WA ya sama lembar kerjanya. Nah, di situ udah kalian identifikasi semua belum? Sudah. Ini baru mau dikerjain, Pak.
Udah belum? Lama. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, Pak. Nah, setelah kalian sudah kerjakan tugas tersebut, sekalian kalian kerjakan tugas tersebut, kalian presentasikan. Nah, lembar kerja 1 itu akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Lembar kerja 2 itu akan dipresentasikan oleh kelompok 2 dan seterusnya, kayak gitu. Nah, sekarang tibalah kita di sesi presentasi ya. Di sesi presentasi, lakukan presentasi terbaikmu, kayak gitu. Sok dari kelompok 1. Ya, Pak. Iya. Nah, dari kelompok 1, sok presentasikan lembar kerja 1-nya. Menemukan tokoh dan karakter dalam cerita fantasi, ya. Tokohnya siapa? Ya, Jack. bagus. Ya, tadi itu Ya. Pak. Ya. Nah, terus mungkin Kelompok ada 2, Pak. masukan dari kelompok yang Jack. lain terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Ya, kelompok 1 tadi penyampaian kalimatnya kurang tertata bagus, Pak. Oh iya, untuk kedepannya tuh dari Sulis ya menyampaikan untuk kedepannya untuk penyampaian kalimatnya itu harus tertata dengan rapi kayak gitu. Selanjutnya kelompok 2, sok silakan presentasikan. Ya, Pak. Sudah, Udah. Pak. Bagus. Ya, betul. Mungkin ada masukan dari kelompok yang lain terkait kelompok 2? Sudah bagus, Pak. Udah bagus ya. Nah, selanjutnya kelompok 3. Sok silakan presentasi lembar kerja 3-nya. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oh, udah. Wah, Masya Allah, ini luar biasa banget nih kelompok 3 ya, presentasinya lengkap banget kayak gitu. Lengkap banget Bapak lihat tuh. Selanjutnya kelompok 4. Sok silakan presentasikan. Belum siap, Nah, Pak. Sedikit lagi. ya. Nah, mungkin ada masukan dari kelompok yang lain, khususnya di kelompok 4. Sudah bagus, Pak. Udah ya. Udah. Yang terakhir kelompok 5, silakan presentasikan hasil yang kamu diskusikan dengan kelompokmu. Ya. Nah. Kelompok demi kelompok sudah mempresentasikan ya. Tiba saatnya kita dalam kegiatan terakhir ya, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran mengidentifikasi cerita fantasi ya. Mungkin ada yang belum dipahami, silahkan kalian sampaikan ke Bapak. Paham, Pak. Cerita fantasi ya. Sudah paham, Pak. Paham, Masya Allah. Iya, yang saya lihat juga tadi terkait presentasi yang kalian sampaikan itu sudah menyimpulkan bahwa kalian semua bisa memahami ataupun bisa mengidentifikasi terkait tentang cerita fantasi yang sebelumnya udah kalian lihat kayak Yang gitu. terbaik dikasih ribet ya, Pak. Apa? Iya. Nah, jadi pada intinya cerita fantasi itu ada cerita hayal ya, cerita hayal yang mana cerita hayalnya itu tidak dibatasi oleh realita kehidupan nyata ya, kayak gitu. Jadi dalam cerita fantasi itu memiliki tokohnya itu biasanya memiliki kelebihan-kelebihan ya, bisa mengeluarkan api, bisa mengeluarkan air dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ya, kita akan mempelajari terkait tentang menyimpulkan struktur cerita fantasi ya. Maka dari itu sebelum kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia dalam sesi mengidentifikasi cerita fantasi, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Tutup lagi oleh ketua kelas yaitu Cai. Silakan Cai ditutup. Ya, terima kasih Pak. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya, enggak apa-apa kan ya, enggak ngituin videonya. Tadi kan udah Iya. di-share di grup kan ya. Takut nge-lag